Pecel lele, aku suka deh pecel lele, kayak enak gitu. Pecel lele terbaik. Ya Allah, aku tiba-tiba nguap ya guys. Oh my god, ternyata jadwal showroom aku udah keluar lagi. Aku tanggal 13 showroom lagi. 13 tuh hari apa ya? Rabu ya? Rabu nanti aku showroom lagi ya. Rabu tuh aku ada kegiatan dulu, jadi mungkin habis kegiatan baru showroom. Itu bisa tuh on cam, karena udah pas habis kegiatan kan, jadi habis make up, habis ya bisa sih, bisa. Jangan lupa nonton ya nanti tanggal 13. Aku baru join padahal. Aku juga baru mulai, tenang saja. Nggak nyate. Enggak. Deres banget komennya katanya. Iya nih, deres banget bun. Kayak musim hujan. Collab sama Mute. Pengen deh aku showroom sama Mute gitu bareng nanti deh. Tapi kita tuh jarang kegiatan bareng. Kemarin terakhir waktu tour itu. Collab sama Dedel. Boleh, sama Dedel boleh juga. Sama siapa aja boleh, nanti aku collab sama semuanya. Sama Toya. Oh iya Dede. Iya Dede. Dia ulang tahun. Iya besok dia ulang tahun ya. Aku mau kasih makanan lah. Kasih apa ya besok? Aku mau cek dulu deh ininya. Kalian jangan bilang-bilang guys. Kalian, ini ada yang bilang nih di komen, aku jadi keinget. Ini aku lagi baca DM dia. Aku tanya di DM alamatnya. Soalnya aku nih. Jadi kukunya aku potong. Lucu banget. Nih. Karena besok aku kegiatan, jadi kukunya aku potong. Lupa ya. Ih, kenapa dipotong? Padahal panjang juga nggak apa-apa, tahu lucu. Mucang, aku mau minta alamat kamu dong. Hehe. Nanti reply di sini aja atau di chat juga nggak apa-apa. Makasih. Ih, kenapa dipotong? Karena besok aku kegiatan. Lucu banget kan? Suara nenek Gita. Kok nenek Gita? Mumucang minta alamat. Iya Ci, nenek Gita. Kok nenek Gita? Kenapa nenek Gita? Ada apa dengan nenek Gita? Mute nge-VN waktu Sentansai. Oke. Oh iya aku tahu itu. Ini no fake nih.
beliin apa ya rumah dia. Besok ulang tahunnya kapan sih? Cang. Besok guys, kok 3 hari lagi? Besok tahu. Iya besok. Akhirnya Freya ada jadwal showroom. Nah ya alhamdulillah. Terus sekali. BTW ini foto di Wikipedia aku kok ini ya. Kok jelek sih? Bisa ganti gak sih foto di Wikipedia? Kenapa Wikipedia? Aku mau baca searching kalau aku search nama aku di Google. Search Shani ya. Search Shani yang paling atas Shani Indira Natio. Terus yang bawahnya Shani JKT48 agama. Kenapa sih agama? Nih, tapi banyak sih orang yang nggak ngira aku muslim, jadi it's okay. Nih, kalau aku tulis Shani JKT48 yang pertama paling atas Shani JKT48 agama. agama lagi. Yang kedua Shani JKT48 hijab. Banyak juga ya orang yang mau melihat aku pakai hijab. Yang ketiga Shani JKT48 gen berapa? Gen 3 nih aku nih. Terus bawahnya lagi Shani JKT48 menikah. Rhapsody kali menikah. Shani JKT48 kuliah di mana? Kuliah di salah satu universitas swasta di Jakarta. Pasti kalian sudah tahu. Ini bawahnya paling ngeselin nih. Di bawahnya kuliah di mana? Shani JKT48 graduate. Orang masih di sini. Terus bawahnya lagi Shani JKT48 dan keluarga. Asik. Keluarga aku ada kakak aku, adik aku, papa dan mama. Terus bawahnya lagi Shani JKT48 SMA. SMA aku di Jogja. Dan di sini itu homeschooling. Jangan dulu apa nih? Ini kan aku search namaku sendiri kan, terus tiba-tiba keluar kayak gini. Aku jarang tahu search namaku sendiri. Search pengen ganti foto di Wikipedia, gimana guys? Kalian ada yang tahu nggak? Itu foto udah lama banget. Profil dan biodata lengkap Shani JKT48 trending di Twitter gara-gara tagar apa nih? Oh, Sunday. Kirain tagar apa? News, kita coba cek news. IDN Times 10 OOTD ala Shani JKT48 inspirasi gaya liburan santai. Mantap. Profil Shani Indira Katun JKT48 asal Jogja multi talenta. Lucu banget sih. Fanny, Shani, dan Azizi JKT48 bikin tidak bisa berkata-kata di video promosi terbaru Flying High. Masa sih? Lucu deh.
Coba kita baca. Mau ganti foto Wikipedia gimana caranya? Lahir 5 Oktober 98 atau akrab dipanggil Shani, aksara Jawa. Kok ada aksara Jawa? Ada salah seorang penyanyi Indonesia dan anggota JKT48 berasal dari Yogyakarta. Mempunyai tinggi badan 166, berat 51, merupakan anggota generasi ketiga JKT48 yang saat ini berada di tim K3 sejak 1 Desember. Udah tidak di tim K3 lagi. Biografi. Banyak juga ya. Tapi ini kayaknya update-nya cuma sampai tim K doang. Belum diupdate lagi. Ini ada apa nih? Kok pada ribut-ribut nih di komentar? Ada apa sih? Kapan teater? Kapan ya? Minggu ini. Tunggu jadwalnya ya guys. Kali ini ada yang cari juga nih ternyata di Google, Twitter, IG, Kuliman, TikTok, Pinterest, Graduate, PSS Sleman. Shani JKT48 PSS Sleman. Why? Cuy ke Bandung lagi. Dari siapa tuh? Belum masuk di aku. jersey. Iya, jadi waktu itu aku pernah dikasih jersey gitu sama PSS Sleman. Asik PSS Sleman. Kak Akashi, thank you. Makasih Kak Akashi. Ini dilihat-lihat kayaknya setiap showroom ini ya kasih tau. Ya ampun, makasih banget loh ya. Baik sekali. Baik banget. Lihat kayaknya setiap showroom ini ya kasih tau. Ya ampun, makasih banget loh ya. Baik sekali. Aku dengerin suaraku aneh deh. Kenapa sih suaraku aneh? Dengar suara sendiri. Audisi Gen 11. Belum tahu. Ini buat yang komen aneh-aneh tadi udah aku report. Audisi Gen 11. Kenapa ya sekarang banyak banget orang komen-komen yang aneh-aneh? Saya suka heran.
Iya. Emang. Lucu deh kalian komennya. Makanya. Sama ini apa ya? Aku sedikit pengen cerita, pengen ngobrol sharing aja sih. Kan belakangan aku tuh suka, bukan belakangan sih, sebenarnya lagi sering lihat TikTok. Terus jadi kepikiran gara-gara tadi ada komen-komen yang aneh gitu. Sekarang menurut aku banyak banget ya orang-orang yang bukan orang ya, mungkin kita sebutnya oknum aja, oknum, karena kalau fans JKT pasti nggak kayak gitu. Oknum-oknum yang di komen tuh lagi banyak banget yang kayak membandingkan member gitu loh. Emang sebenarnya dari dulu itu udah ada banget dari zaman aku dulu juga udah ada, cuman sempat tenang, sempat adem, sekarang kok kayak gitu lagi. Semakin meresahkan gitu, padahal sebenarnya kalau kita membanding-bandingkan member kayak gitu tuh bisa mengurangi rasa kepercayaan dari membernya sendiri loh gitu. Kasihan anaknya. Kalau aku sih enggak, aku mah sudah biasa gitu. Cuman kan ya namanya orang juga pasti pas pertama kali baca kayak ih kenapa nih gitu. Cuma aku gak apa-apa, aku udah biasa banget. Cuman aku malah jadi mikirin kalau misalnya nanti anak-anak yang lain tuh kayak gimana rasanya. Makanya ya guys ya, buat kalian nih orang-orang baik, aku tau lah kalian semua di sini baik, jangan kayak gitu ya. Kita semua di sini sama rata kok. Biarin aja, jangan kepancing pokoknya kok kayak gitu. Makasih kak towernya. Semakin tinggi pohon emang semakin gitu badai menerpa. Iya benar banget. Cuma kalian juga jangan sampai kepancing gitu, dan jangan kayak gitu. Namanya juga oknum. Mau fans baru atau fans lama atau udah tahu JKT48 dari kapan gitu, harus paham kalau semua member sini itu sama aja. Kita semua ini sama-sama berusaha, kita sama-sama bekerja keras, sama-sama capek tapi sama-sama senang juga. Walaupun mungkin jalannya beda-beda gitu, tapi ya tetap semuanya bekerja sama dan berusaha dengan maksimal. Gak ada yang lebih ini, gak ada yang lebih itu, gak ada yang lebih ini, semuanya ya sama. Kan semua punya porsinya masing-masing. Siap bunda, asik. Lucu banget tuh. Iya soalnya itu belakangan aku lagi sering kan kadang-kadang aku suka memantau anak-anak, mantau JKT kan dari TikTok juga. Tapi itu pengen baca komennya, tapi kok tiba-tiba ada kayak gitu, jadi kayak aduh jadi males baca. Jangan dilihat. Iya, aku mah udah biasa banget guys, tenang lah. Jangan ragukan saya yang sudah melewati berbagai macam hal yang kayak gitu mah udah receh banget. Wih, sombong banget nih, astaga. Tapi benar ya, maksudnya aku nggak kepikiran sama sekali. Ini ada tower lagi dari siapakah? Katanya ada tower lagi. No fake. Iya, kalau ini beneran no fake ini.
Dari siapakah? Iya, dari siapakah? Sama ya? Kata beda lagi. Kak Akashi, makasih Kak Akashi. Thank you. Makasih Kak Akashi. Baik banget. Ada Jumpa, hai Jumpa, makasih. Lop Adel, makasih. J juga makasih. Kakaknya Lalisa, makasih. Hai Konok, Vim J, Kak Vivi, Leto Dia, thank you. Caca, Kadiko, J, ada lagi Pinka, Dapa Putra, makasih. Tadi hujan nggak? Tadi nggak hujan, di sini nggak hujan. Gimana kabarnya? Baik. Aku suka showroom radiomu, Ci. Makasih. Kadang aku tuh jauh lebih bisa ngomong kalau showroom radio gini dibanding on cam. Kalau on cam tuh kayak jadi nggak fokus gitu loh. Kalau mau ngomong jadi suka lupa, suka kebelibet. Hari ini ngapain aja? Hari ini aku di rumah aja guys. Aku istirahat seharian. Karena dari kemarin udah pergi terus kan. Jadi pengen di rumah aja. Berasa sleep call. Hehe. Seru kah? Lebih pay attention sama topik yang diomongin. Iya, betul. Kita mau bahas apa lagi kah hari ini? Everything's good. Iya, semuanya baik kok, aman. Baik-baik. Prank dong. Ih, emang masih boleh prank? Kan baru aja ada itu tuh. Kebijakan baru. Prank dan berisik kalau ada tetangga bakal kena apa gitu. Bakal ada denda. Jangan deh, jangan di-prank, kasihan anaknya. Kebijakan RKUHP ya, masalah. Kemarin aku baca beritanya di mana ya, lupa. Mending plank daripada prank. Iya. Mending plank, itu ada gunanya kalau plank. Kalau prank yang bertujuan baik ya ada gunanya juga sih. Tips rajin belajar. Tips rajin belajar. Gimana ya? Emang harus diniatin dari diri sendiri dulu sih. Aku pun juga bukan tipe orang yang rajin belajar banget. Aku nggak bisa kalau aku harus belajar setiap hari. Tapi kalau emang aku harus tahu nih poin-poin di mana aku harus belajar, ya aku kayak mendorong diri aku buat mau nggak mau harus belajar kayak gitu loh. Iya, aku bukan tipe orang yang belajar setiap hari. Aku nggak bisa. Aku kalau belajar setiap hari tuh malah ujung-ujungnya kepalanya jadi puyeng banget, jadi malas malahan. Tapi kalau harus dikasih jeda, nanti udah sekalinya belajar langsung deh semangatin.
Coba ceritain main RP. Iya, jadi banyak banget tahu ya, nggak banyak sih, cuma ada beberapa orang yang kira aku main RP. Sekarang aku tidak main RP ya guys, karena itu udah lama banget, mungkin waktu aku SD atau SMP, sebelum JKT48, dan sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah tidak tahu lagi. Karena banyak yang gila dulu main itu karena aku kan dulu suka K-pop banget ya, parah banget. Jadi ya aku sebenarnya main RP cuman pengen ngikutin K-pop aja. RP itu kayak role player gitu loh. Role player tuh kayak apa ya? Aku tahu, cuma aku nggak bisa menjelaskan. Tapi aku paling nggak lama sih mainnya, cuma berapa bulan, karena aku agak takut sih waktu itu buat main RP gitu kan, ngerasa mungkin kurang nyaman juga, jadi aku nggak main lagi. Dunia virtual, iya kayak dunia virtual gitu, bener. Pada saat itu aku merasa ya namanya juga masih anak-anak ya gitu, masih merasa kurang cocok, jadi aku nggak lanjutin. Tapi sebenarnya RP kalau digunakan dengan baik dan sesuai dengan sesuai dengan fungsinya ya sebenarnya sih menyenangkan. Kata Edwina kata siapa itu? Aduh, ini mau baca. Download di mana? Download apa tuh? Hal apa yang membuat Cishani seneng banget? Sebenarnya membuat aku senang tuh gampang sih, baik itu dari orang dan dari diri aku sendiri, karena emang aku anaknya gak ribet. Terus aku anaknya tuh santai dan anaknya gitu-gitu aja sebenarnya. Jadi yang bikin aku happy sebenarnya cukup damai, tenang, adem ayem, gak ada masalah, tentram, udah aku udah seneng gitu. Yang bener guys, serius. Tapi ya sebenarnya banyak juga kebahagiaan lain yang bikin aku seneng, ya banyak sebetulnya. Cuma yang paling dasar kayak gitu, cukup aku kayak punya ruang buat diriku sendiri, aku udah seneng. Kenangan apa yang gak bisa dilupain waktu kecil? Kenangan waktu kecil itu banyak banget, sumpah. Aku tuh dulu inget waktu aku TK, kan emang mamaku tuh dari kecil gak pernah memanjakan aku yang segimana banget. Jadi tuh dulu waktu aku masih TK, aku inget banget aku sama kakak aku tuh naik, diantar ke TK naik becak, karena emang gak begitu jauh kan sekolahnya, diantar naik becak. Dan kita tuh punya becak langganan. Terus aku inget banget, aku gak mau satu becak sama kakak aku, jadi aku naik sendiri, kakak aku naik sendiri, kayak gitu. Selalu tahu dulu kan masih tahun berapa ya, berarti aku TK tuh 2001 ya berarti, 2000
2-an kali ya. 4-5 tahun kan becak itu masih ini kan jadi salah satu sarana yang apa, seru banget gitu. Jadi ya udah naik becak seru banget. Terus aku dulu suka cari belalang. Kalian ada yang suka cari belalang juga nggak? Aku suka cari belalang. MBTI, kok kalian banyak sih nanya MBTI aku jadi pengen cek lagi. How to check MBTI, tesnya di mana ya? MBTI nguap, iya barusan nguap. MBTI tes tes tips apa? Oh tips. Jadi kalau tes IQ pernah tapi udah lama banget. Ini aku pakai bahasa Indonesia aja kali ya biar kita bisa lebih gampang mengerti. Memerlukan waktu kurang lebih 12 menit. Jawab dengan jujur bahkan jika Anda tidak menyukai jawabannya. Cobalah untuk tidak memilih jawaban netral. Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain. Aku tuh susah tahu karena anaknya tuh suka apa ya? Suka berpikir agak dalam gitu. Jadi kalau kayak gini tuh gak bisa gitu aku artikan dari satu arti. Aku kadang suka mikir, nih ya, Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain. Sekedar memperkenalkan enggak, tapi kalau untuk lebih mengenal aku lebih jauh tuh susah. Jadi aku harus jawab apa? Ntar aku coba pikir dulu ya. Anda merasa kesulitan memperkenalkan diri ke orang lain. Oke, ini berarti hanya sekedar memperkenalkan. Berarti mungkin saya hai atau basa-basi. Ya, bisalah aku. Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Sekelilingnya apa dulu nih? Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Anda sering tenggelam dalam pikiran sehingga Anda mengabaikan atau melupakan sekeliling Anda. Bisa jadi. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kontak masuk yang berantakan. Melihat kontak masuk yang berantakan iya, karena aku nggak suka, karena itu menurut aku nyampah gitu ya. Jadi aku sukanya bersih gitu. Tapi mencoba menjawab email tergantung. Anda mencoba menjawab email Anda sesegera mungkin dan tidak tahan melihat kontak masuk yang berantakan. Oh, jadi ini konteksnya menjawab. Kalau konteksnya menjawab doang berarti ini. Anda merasa mudah untuk tetap santai dan fokus bahkan saat berada dalam tekanan. Oke, Anda tidak biasa memulai percakapan. Sama siapa dulu nih? Susah gak sih guys? Ribet banget nih aku kalau ngisi kayak gini. Aduh, ribet. Oke, ini kita berarti aku harus membahas dari sisi Shani Indira saja ya. Karena kalau dari sisi Shani DKT bisa sih sebenarnya Anda tidak biasa memulai percakapan. Coba kalau dari sisi Shani Indira agak susah. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Wah, benar sekali.
Anda jarang melakukan sesuatu hanya karena sangat ingin tahu. Benar. Aku orangnya nggak FOMO guys, jadi biasa saja. Versi dua-duanya aja, karena beda. Karena kalau menurut aku JKT48 itu dan kehidupan aku yang Shani inilah tidak bisa disamakan. Tetap pasti ada bedanya gitu, walaupun sebenarnya aku tetap Shani tapi pasti tetap ada bedanya gitu. Ngerti gak sih? Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Dalam hal apa ya? Dalam hal Anda merasa lebih unggul dari orang lain. Ini aja deh. Menjadi orang yang teratur lebih penting bagi Anda daripada menjadi orang yang mudah beradaptasi. Wah, betul sekali. Jadi orang yang teratur lebih penting bagi Anda daripada menjadi orang yang mudah beradaptasi. Betul. Anda biasanya sangat termotivasi dan bersemangat. Termotivasi iya. Bersemangat. Aku tipe orang yang ini aja deh. Memenangkan debat tidak terlalu penting bagi Anda dibandingkan memastikan tidak ada orang marah. Anda sering merasa seolah-olah Anda harus menjustifikasi diri Anda kepada orang lain. Menjustifikasi itu kayak apa ya? Menjustifikasi itu kayak ini gak sih? Memvalidasi gitu, bukan ya? Menjustifikasi itu apa? Memperkenalkan, menunjukkan. Judge, membenarkan, mentoleransi, membela diri, menilai diri, menjudge, menjelaskan. Anda sering merasa seolah Anda harus oke. Terima kasih. Membela diri, oke. Lingkungan rumah dan tempat kerja Anda sangat rapi. Lingkungan rumah dan tempat kerja Anda sangat rapi. Anda tidak keberatan menjadi pusat perhatian. Anda tidak keberatan menjadi pusat perhatian. Ini kalian yang jawab, dia lucu deh. Anda tidak merasa keberatan menjadi pusat perhatian. Anda tidak keberatan menjadi pusat. Anda menganggap diri Anda lebih praktis daripada kreatif. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Orang jarang dapat membuat Anda marah. Rencana perjalanan Anda biasanya benar-benar matang. Wah, betul sekali. Anda sering kesulitan menghubungkan perasaan orang lain. Anda sering kesulitan menghubungkan perasaan orang lain. Suasana hati Anda dapat berubah dengan cepat. Enggak juga. Dalam suatu diskusi, kebenaran harus lebih penting daripada sensitivitas orang lain. Dalam suatu diskusi, kebenaran harus lebih penting daripada sensitivitas orang lain. Betul. Anda jarang merasa khawatir mengenai bagaimana tindakan Anda mempengaruhi orang lain. Anda jarang merasa khawatir mengenai bagaimana tindakan Anda mempengaruhi orang lain. Anda jarang merasa khawatir tentang bagaimana tindakan Anda mempengaruhi orang lain. Oke.
Gaya bekerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang acak daripada pendekatan metodis dan terorganisasi. Gaya kerja Anda lebih dekat dengan lonjakan energi yang acak daripada pendekatan metodis dan terorganisasi. Sepertinya tidak. Anda sering merasa iri terhadap orang lain. Anda sering merasa iri terhadap orang lain. Aduh, ada tower lagi. Terima kasih. Terima kasih. Siapa tuh? Terima kasih, Akashi ya. Terima kasih. Siapa ya? Akashi kah? Makasih Akashi. Thank you Kak Akashi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini Kak Akashi mendengarkan aku tes MBTI. Kita lanjut ya. Anda sering merasa iri terhadap orang lain? Tidak, karena saya bersyukur dengan diri saya sendiri. Buku atau permainan video yang menarik seringkali lebih baik daripada acara sosial. Buku atau permainan video yang menarik lebih baik daripada acara sosial. Buku atau permainan video yang menarik seringkali acara sosial. Gimana ya? Aku senang di tempat ramai. Tapi aku gak suka join. Aku cuma suka ada di keramaian aja. Tapi baca buku sendiri juga asik, aku suka. Tapi buat saat ini kayaknya iya deh. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian yang paling penting dari setiap proyek. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian yang paling penting dalam sebuah. Mampu mengembangkan rencana dan tetap berpegang pada rencana itu adalah bagian dari paling penting setiap proyek. Oke. Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Anda jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Jarang terhanyut oleh fantasi dan ide. Ya. Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran saat Anda berjalan di alam. Anda sering merasa tenggelam dalam pikiran saat Anda berjalan di alam. Tenggelam dalam pikirannya kayak gimana ya maksudnya? Aku tuh bukan berpikiran yang overthinking gitu, tapi lebih kayak berpikir bersyukur, kayak wah ini bagus banget gitu. Itu termasuk tenggelam dalam pikiran sendiri atau enggak ya? Ini mungkin aku tidak bisa jawab karena nggak tahu. Jika seseorang tidak menjawab email Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah. Jika seseorang tidak menjawab email Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah. Siapa dulu nih orangnya? Susah banget guys, jadi aku. Aduh, kenapa sih aku mikir kayak gini? Siapa dulu orangnya? Gak bisa aku diinin. Gak jelas nih konteksnya siapa dulu. Pusing. Oke, jadi coba kita ambil secara konteks luas aja ya. Oke.
Jika seseorang tidak jawab menjawab Anda dengan cepat, Anda mulai khawatir apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah. Kalau sejauh ini, kalau menurut aku benar, kayaknya enggak. Takut. Sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda tumbuh sebagai anak yang baik, bukan anak yang cerdas. Sebagai orang tua, Anda ingin anak Anda bertumbuh sebagai anak yang baik, bukan anak yang cerdas. Betul sekali, karena menurut aku anak baik sudah pasti cerdas. Pasti dia bisa mikir kalau udah baik. Kayak auto cerdas gitu loh. Dalam berbagai dalam beberapa bidang, bukan bidang, dalam beberapa bagian dalam hidup. Anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda. Anda tidak membiarkan orang lain mempengaruhi tindakan Anda. Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya. Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata dan peristiwanya. Impian Anda cenderung fokus pada dunia nyata. Ya nyata dong, masa gak nyata? Tidak perlu waktu lama lagi bagi Anda untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tempat kerja Anda. Tidak perlu waktu lama lagi bagi Anda. Kalau tempat baru sih lama sih. Tidak perlu waktu lama lagi bagi Anda untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tempat kerja Anda. Tidak perlu lama lagi bagi Anda untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tempat kerja Anda. Kalau secara general aku lebih ke susah. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada berencana teliti. Pembuat perbaikan, ini gimana ya maksudnya? Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana teliti. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana teliti. Nonton showroom biar gak mumet malah mumet. Maaf ya guys, itu kalian gak usah mikir, ya aku aja nih. Anda lebih merasa sebagai pembuat perbaikan alami daripada perencana teliti. Pembuat perbaikan alami. Tapi kayaknya emosi Anda lebih mengontrol Anda daripada Anda mengontrol emosi Anda. Emosi Anda lebih mengontrol Anda daripada Anda mengontrol emosi Anda. Emosi Anda lebih mengontrol Anda daripada Anda mengontrol emosi Anda. Iya, betul. Hati-hati typo. Enggak dong. Kalian nih benar-benar ya. Anda menikmati acara sosial yang melibatkan kegiatan dengan pakaian khusus atau bermain peran. Anda menikmati acara sosial melibatkan. Memang iya. Iya guys, enggak kok. Tapi aku udah tahu pasti kalian ada yang memikirkan seperti itu. Jadi ya sudahlah, biarin aja. Anda menikmati acara sosial yang melibatkan kegiatan dengan pakaian khusus atau bermain peran. Anda menikmati acara sosial yang melibatkan kegiatan dengan pakaian khusus atau bermain peran. Menikmati acara sosial. No. Anda sering menghabiskan waktu mengeksplorasi ide yang tidak realistis dan tidak praktis tetapi menarik. Anda sering menghabiskan waktu mengeksplorasi ide
yang tidak realistis dan tidak praktis tetapi menarik. Anda lebih senang berimprovisasi daripada menghabiskan waktu untuk menyiapkan rencana terperinci. Anda lebih senang berimprovisasi daripada... Anda adalah orang yang relatif penyendiri dan pendiam. Anda adalah orang yang relatif penyendiri dan pendiam. Masih lama kah? Ini baru 62%. Jika Anda memiliki bisnis, Anda akan merasa kesulitan memperhatikan karyawan yang loyal. Jika Anda memiliki bisnis, Anda akan merasa kesulitan memperhatikan karyawan yang loyal, tapi kinerjanya buruk. Jika Anda memiliki bisnis, Anda akan merasa kesulitan memberhentikan karyawan yang loyal, tapi kinerjanya buruk. Kesulitan. Aku nggak merasa kesulitan sih, karena aku kalau udah nggak respect sama orang, aku nggak respect. Anda sering merenungi alasan keberadaan manusia. Anda sering merenungi alasan keberadaan manusia. Logika lebih penting daripada perasaan jika terkait dengan pembuatan keputusan penting. Logika lebih penting daripada perasaan terkait dengan pembuatan keputusan penting. Enggak juga. Perasaan orang juga penting. Tetapi tetap membuka opsi Anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dilakukan. Tetap membuka opsi Anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dilakukan. Tetap membuka opsi Anda lebih penting daripada memiliki daftar yang harus dilakukan. Jika teman Anda bersedih karena sesuatu, Anda mungkin lebih memberi dukungan emosional daripada menyarankan cara untuk mengatasi masalahnya. Jika teman Anda bersedih karena sesuatu, Anda mungkin lebih memberi dukungan emosional daripada menyarankan cara untuk mengatasi masalahnya. Anda jarang merasa tidak aman. Anda jarang merasa tidak aman. Anda jarang merasa tidak aman. Anda tidak merasa kesulitan membuat jadwal waktu dan tetap berpegang padanya. Anda tidak merasa kesulitan. Benar lebih penting daripada kooperatif jika berkaitan dengan kerja tim. Benar lebih penting daripada kooperatif. Anda berpendapat bahwa pandangan setiap orang harus dihormati tanpa memandang apakah pandangan tersebut didukung fakta atau tidak. Anda berpendapat bahwa pandangan setiap orang harus dihormati tanpa memandang apakah pandangan tersebut didukung fakta atau tidak. Masa dikasih ujian nih. Seru tahu ngomongin kayak gini guys, aku senang. Anda merasa lebih bersemangat setelah menghabiskan waktu bersama sekelompok orang. Anda sering salah menaruh tempat barang-barang Anda. Wah, benar sekali. Anda melihat diri Anda secara emosional sangat stabil. Pikiran Anda selalu membayangkan ide dan rencana yang belum dieksplorasi. Anda tidak akan menyebut diri Anda seorang pemimpi. Anda tidak akan menyebut diri Anda seorang pemimpi. Anda biasanya merasa kesulitan untuk rileks saat berbicara di depan banyak orang. Biasanya Anda lebih mengandalkan pengalaman Anda daripada imajinasi Anda. Biasanya Anda lebih mengandalkan pengalaman daripada imajinasi. Anda terlalu khawatir tentang anggapan orang terhadap Anda. Anda terlalu khawatir tentang anggapan orang terhadap Anda. Ini lebih cepat guys ya. Ini udah 90%.
Jika ruangan penuh, Anda berada di dekat tekan dengan dinding menghindari bagian tengah. Jika ruangan penuh, Anda berada di dekat dinding menghindari bagian tengah. Anda cenderung untuk berleha-leha sampai tidak cukup waktu untuk melakukan Anda cenderung untuk berleha-leha sampai tidak cukup waktu untuk melakukan apa-apa. Anda merasa sangat gelisah dalam situasi yang membuat tertekan. Anda yakin bahwa lebih bermanfaat disukai daripada menjadi orang yang berkuasa. Anda yakin bahwa lebih bermanfaat disukai orang daripada menjadi orang yang berkuasa. Anda yakin bahwa lebih bermanfaat disukai daripada menjadi orang yang berkuasa. Ya. Anda selalu tertarik dengan benda-benda yang tidak konvensional dan ambigu, misalnya buku seni. Tertarik. Anda sering mengambil inisiatif dalam situasi sosial. Oh, udah selesai. Udah selesai, guys. Let's see. Wow. Kok aku beda ya? Aku jadi beda. Aku ISFJA, pembela. Ada yang sama? Aku ISFJA, pembela. Beda nih sama yang dulu. Sekarang aku pikirannya introvert 65%. Energinya realistik 70% realistik. Sifatnya emosional 65%. Taktiknya perencanaan. Bener banget 67%. Identitasnya tegas daripada waspada. Mantap. Tegas 58%. Ini apa sih? ISFJA. Kepribadian pembela. Cinta hanya tumbuh dengan berbagi. Cinta hanya tumbuh dengan berbagi. Anda hanya akan mendapat lebih banyak dengan memberikannya kepada orang lain. Oh, wow. Tipe kepribadian pembela ini sangat unik karena banyak kualitas mereka bertentangan dengan definisi sifat individu mereka. Walaupun memiliki empati, pembela dapat menjadi galak saat mereka perlu melindungi keluarga atau teman mereka. Walaupun pendiam dan hati-hati. Kok mereka tahu ya? Kok dia tahu? Mereka biasanya memiliki berkomunikasi yang baik dan hubungan sosial yang kuat. Dan walaupun mereka mencari keamanan dan kestabilan, wow, ini saya sekali. Kepribadian ini dapat sangat terbuka terhadap perubahan sepanjang mereka merasa dipahami dan dihormati. Kepribadian ini dapat sangat terbuka terhadap perubahan sepanjang mereka merasa dipahami dan dihormati. Sebagaimana banyak orang lain, orang dengan tipe kepribadian pembela ini lebih dari sekedar keseluruhan dirinya, dan itulah cara mereka menggunakan kekuatan ini yang menentukan siapa mereka. Pembela adalah intuisi sejati, mempertemukan kebaikan dan lebih banyak kebaikan, dan melibatkan pekerjaan dan orang yang mereka percaya dengan antusiasme dan kemurahan hati. Hampir tidak ada tipe kepribadian yang lebih banyak Hampir tidak ada tipe kepribadian yang lebih baik yang mencapai proporsi besar dalam populasi. Hampir 13% menggabungkan tradisi terbaik dan keinginan untuk melakukan kebaikan. Pembela banyak ditemukan dalam lini pekerjaan dengan nuansa sejarah di belakang mereka, misalnya dokter, akademisi, dan pekerjaan sosial lainnya. Kepribadian pembela, khususnya yang waspada, seringkali sangat teliti hingga hampir perfeksionis. Iya, aku perfeksionis sih. Dan walaupun mereka menunda, mereka dapat selalu dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Pembela sangat serius terhadap tanggung jawab mereka.
secara konsisten di atas dan melampaui, melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan untuk melampaui ekspektasi dan menyenangkan orang lain di tempat kerja ataupun di rumah. Kita harus terlihat agar dipercaya. Tantangan untuk orang dengan tipe kepribadian pembela ini adalah memastikan bahwa mereka diperhatikan. Mereka cenderung tidak memperhatikan prestasi mereka, dan walaupun kebaikan mereka seringkali dihormati, orang yang lebih sinis dan egois kemungkinan akan memanfaatkan dedikasi dan kesederhanaan pembela dengan menekan pekerjaan pada mereka dan menerima penghargaan. Pembela harus tahu kapan berkata tidak dan berbicara untuk dirinya jika mereka harus menjaga rasa percaya diri dan entusiasme mereka. Biasanya suka bergaul, ini kayaknya typo deh. Biasanya suka bergaul, tahu kualitas yang aneh bagi kepribadian tertutup ini. Pembela memanfaatkan ingatan yang istimewa yang tidak menyimpan data dan trivia, tetapi ingat pada orang dan informasi mengenai kehidupan mereka. Dalam masalah pemberian hadiah, pembela tidak ada duanya, menggunakan imajinasi dan kepekaan alami mereka untuk mengekspresikan kemurahan hatinya dengan cara menyentuh perasaan penerimanya. Walaupun hal ini benar untuk rekan kerja mereka, yaitu orang yang dianggap teman pribadi oleh pembela. Mereka tidak terlalu bagus mengekspresikan perasaan di dalam keluarga. Wow. Ngantuk ya? Sumpah aku lagi membaca buat diriku sendiri, maaf ya guys. Ya, pokoknya aku gitu aja guys. Wih, jika saya dapat melindungimu, saya akan lakukan. Sumpah ini tulisannya kayak gitu. Tulisannya kayak gitu. Kepribadian pembela dapat menjadi teman kelompok yang menyenangkan, jarang duduk diam saat kegiatan bermanfaat belum selesai. Kemampuan pembela untuk berhubungan dengan orang lain dengan tingkat akrab tidak ada bandingnya di antara introvert. Kesenangan yang mereka rasakan dalam menggunakan hubungan tersebut untuk menjaga keluarga bahaya yang suportif merupakan hadiah bagi semua yang terlibat. Baik cikgu. Lucu banget deh. Mereka mungkin tidak pernah benar-benar merasa nyaman di bawah lampu sorot. Wow. Dan mungkin merasa bersalah atas penghargaan dari jerih payah orang lain. Tetapi jika mereka yakin upaya mereka diakui, pembela mungkin merasakan tingkat kepuasan dalam apa yang mereka lakukan yang hanya menjadi mimpi bagi tipe kepribadian lain. Betul sekali. Pembela yang mungkin Anda kenal, Beyonce sama Queen Elizabeth II. Ada siapa ini? Aretha Franklin, and then Kate Middleton, Selena Gomez, Dr. Watson, Captain America, terus Maggie Will Turner, Pam Bessie, Vito Corleone. Kekuatan dan kelemahan. Let's see, copy your result. Sure. Send through my email, Jani. Beda sama aku dulu. Kemarin aku apa ya, lupa. Wait, aku harus verifikasi email.
Sorry. Oke. Oh, ternyata sekarang aku sudah kaget. Lagi ngapain? Aku lagi ini baru join katanya. Aku baru baca baru lihat MBTI. Test of language. Aku waktu itu sih words. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang. Defenders, supportive, observant, enthusiastic, hardworking, good, practical. Overall taking this personally, reversing their feelings, overcoming. Kelas kita udah selesai kah? Sudah. Pada ngantuk kah kalian? Tes usia mental di mana sih? Pengen deh aku. Yuk tes usia mental. Aku nggak pernah nih kalau yang tes usia mental. Ceknya di mana? Aku coba search Google tes usia mental. Gimana nih? Ketik aja. Oke, ini lagi diketik. Link resmi tes usia mental age, tren baru media sosial, wajib coba. Siap. Oh ini. Emang iya ya? Wait. Yang ini bukan sih yang di www.realme. Bener nggak realme? Oh bener, oke. Knowledge, personality, and test, relationship, geography, TV, movie, language, Harry Potter, quiz, anime, IQ. Ini gimana ya kalau mental? Kok nggak ada? Kok ada IQ test di sini? Mental age. Mental age. ini tuh bukan website guys. Aduh maaf ya. Aku kira ini. Ini tuh dari itu. Waduh. Aku kira bukan. Ini dia. Maaf ya, aku nggak tahu. Kok IQ test? Aneh. Maaf ya, aku kira I have my principle. True. I don't want to think about complicated things. True. I don't want to think about. I spend most of time on Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Facebook, Snapchat. Ini masa sosmed semua ya. I spend most of time on Instagram. Tears come my eyes very often. Emang itu beneran dari situ. Bukan itu ya. Tears come to my eyes very often.
Some people tell me you're like a middle-aged person. Yes. I get angry quite often. I like to be friends with those older than me. I don't like to get up early in the morning. Yeah. Suka baca komik gak? Aku gak suka baca komik, guys. Gak suka aku, tapi lebih suka kayak buku yang santai, simple, kayak how to improve ourselves gitu loh. I care about my clothes and hairstyle. Okay. I say, come on, it must be a great day to master every morning when I get up. I know that our world is expensive and our friends are yes. I was at before thinking. It's true. Seluruhnya, wih, 10.000 human shine ini lah. Pokoknya kalau showroom kalian human shine inilah. Suka series Netflix gak? Suka, tapi aku lebih suka dokumenter. Jadi buat kalian yang punya dokumenter, please kasih tahu aku. Aku pengen banget nonton dokumenter. Aku suka dokumenter. Lebih suka dokumenter. I don't know what's popular among young people. I don't know what's popular. I have a dream. True. I have had some hard times in my life. Recently, something was no money. Yeah. I can hear cockroaches, but bisa. Dokumenter tuh kayak gimana sih? Dokumenter itu kayak I don't want to live alone. Kayak apa ya? Dokumenter tuh, aduh aku tahu tapi gimana ya cara jelasinnya? Kayak menceritakan sesuatu tentang kejadian atau menceritakan sesuatu terus ya dokumenter itu realitanya kayak gitu loh. Kamu suka film India gak? Kalau India jujur enggak. Film fakta gitulah, perjalanan sejarah betul. My Liberation Notes itu tentang apa? My Liberation Notes itu tentang apa? Minion, aku belum nonton Minion. Aku pengen. I don't enjoy films. I have planned for a future. Yes. I rather live in the countryside rather than a huge one. Nobar sama aku, ayo. Nobar yuk. Return to Space. Apa itu? Downfall aku udah nonton. Bagus itu Downfall. Oke sih, aku suka. Itu yang tentang ini gak sih yang pesawat Boeing apa itu ya? Bagus tuh. Ternyata di
Inventing Anna waktu itu aku belum nonton. Iya, yang Boeing 778 itu yang ternyata ada M-Cache-nya ternyata di dalam situ kan, tapi yang nggak dikasih tahu ke orang-orang. Hujan kah? Enggak. Thor belum juga nih, aku belum nonton Thor juga. Boeing 737, bukan 737, Boeing apa gitu, aku lupa deh. Kayaknya bukan 737 deh. Hmm, 737 Max 8. Oh iya itu ya, betul berarti itu. Nobel. Yuk nonton kali. Astaga. Masa my mental age berapa guys, tebak? Ini aku kan sembari ngisi my mental age ya. Kocak deh. Check your more preferences mental education. Older, ya lebih tua. 80. Ih, nggak setua itu kali. Mental age aku 37. Tua juga ya. Padahal masih 23. 10 tahun lebih. Wah, gila. 37 masa, kocak. Ini tes apa lagi ya? Tua dong, iya weh, tua. Buat karir. Ini coba kita cek karir ya. Job female. Seru banget panggil gini. Love language aku waktu itu words. Coba nanti ya aku cek ya. Ini aku lagi cek karir. If you could donate a sum of money in a film cruise. Following music film. Oke, katanya oke. Kalian hari ini ngapain aja guys? Cerita dong sembari aku ngisi ini, nanti aku sembari baca. If you any friend or friend person you there, you have to decide whether one you can by yourself. Your person you have to say pop. Push rank. Oh, ngerank itu main game ya? Dulu bangun makan dulu lagi. makan tidur. You would prefer to your market like your friends writing out the research. Gak ada kerjaan. Ini hari apa sih ini? Senin kan ya? Nonton Jaja. Full senyum, alhamdulillah. Bagus dong, bahagia. If
they have to change speed master of their field plans. Totally instinct. His opinion on some business problem. I learned from him the way that he thinks. So we forbid students to know more about their belajar apa? Ini tuh udah mulai masuk itu ya, sekolah ya, anak-anak sekolah SMP SMA ya. Iya, oh udah masuk. Terus gimana tadi? Seru gak sih? Udah offline ya? Aku belum. Oh, belum. Ada yang ini. Berarti ada yang udah, ada yang belum ya? Adik-adik ya nih, masih adik-adik. Yang kuliah libur 2 bulan lebih. Iya, ini lagi libur semester ya. Yang kuliah berarti masuknya biasanya Agustus September, iya gak sih? Kampus aku dulu Agustus sih. Kalian? Aku September. Oh, oke. Selama ya. Yang kerja semangat ya, menjaga kesehatan. Tuh dapat penyemangat dari Jihan. Makasih Jihan. Semangat ya buat semuanya. Kuliahnya lancar, siap, semoga lancar. Takut SMA, kenapa takut? Kok takut sih? Selalu tahu. Apa yang harus kamu takutin? Sama aja kok rasanya. Lagi, wow, gak usah takut. Iya, kuliah seserem itu ya? Enggak kok, kuliah asik. Cuman ya pasti kaget aja sih menurut aku. Dari SMA ke kuliah tuh pasti kaget. Karena kalau kuliah itu dituntut buat mandiri kan. Jadi ya sebenarnya gak semenyeramkan itu, tapi kaget sih, pasti kaget. Terus semester 7 pusing deh Ci, nangis mulu. Semangat ya, pasti bisa kok. Itu pasti lagi ini nih, lagi apa, lagi pusing-pusingnya skripsi gak sih? Semester 7 tuh, aduh. Review awal jadi maba. Pokoknya pesan aku buat kalian yang masuk kuliah, perbanyak teman dan perbanyak relasi kalian selama masih di semester 1, semester 2. Itu enak banget. Kalian masih bisa ketemu teman-teman kalian, tapi nanti
semakin atas semesternya kalian tuh akan kepisah sama teman-teman kalian gitu. Jadi kalau bisa di awal itu kalian udah punya relasi hubungan dan komunikasi yang baik sama teman-temannya, jadi nanti bisa terus bertahan sampai semester-semester selanjutnya. Takut, gak usah takut. Ini yang kerja gimana nih, ceritain dong yang kerja, soalnya kan umur aku kan sudah umur orang kerja kan. Ini tuh human Sandila tuh banyak banget tau yang udah kerja sebenarnya, ya gak sih? Kayak fans aku tuh kebanyakan udah kerja, udah kuliah gitu. Jadi sebenarnya kayak topik pembicaraannya tuh sama, seru banget. Aku seneng gitu, jadi sepemikiran. Kerja sambil kuliah. Ih semangat Akashi. Akashi masih kuliah. Semester berapa? Kamu lebih muda dari aku dong. Mau tes akpol. Ih semangat tes akpol. Susah tuh. Apa aja sih persyaratannya, aku gak tahu. Tesisku menguras energi. Tesis tuh emang susah ya. Guys, tesis itu bukannya melanjutkan yang dari skripsi gitu ya. Tapi kan gak harus punya kita kan. Tapi kita harus melanjutkan sesuatu gitu kan. S2 iya itu S2 kan tesis. Skripsi 2.0. Astaga, Akashi baru masuk kuliah tahun ini. Wow, Akashi semangat. Semangat. Semoga lancar kuliahnya dan kerjanya juga. Iya deh. Pusing. Pusing tesis katanya. Aku pengen banget deh kuliah gitu. Tapi nggak usah ada tesis. Kayak aku seneng gitu kalau aku dapat ilmu, aku seneng kalau aku dapat pembelajaran. Cuma kalau tesis sambil JKT atau tesis nanti setelah nggak di JKT, aku kayaknya udah nggak siap deh. Aku cuma pengen dapat ilmu aja, gimana ya caranya. Ambil course, iya kursus, ambil kayak kursus gitu sih pengennya. Kalau kursus itu kayak gimana sih? Aku cuma pengen dapat ilmu aja. Do you think that is towards social problems? Ilmu apa yang pengen kamu dapat? Ilmu apa aja? Aku suka dapat sesuatu yang baru gitu.
Kayak les dapet sertifikat berguna banget. Oh iya, memperluas wawasan. Iya, betul. Cuma pengen dapet sesuatu aja, pengen tahu ilmu. Ci, kenapa dede tadi pada manggil Ci? Tapi nggak dilanjutin. GWS yang sakit. GWS guys, aku lagi tes IQ. Apa sih ini maksudnya? Ini kan kenapa nih pada manggil-manggil nih? Lapar, makan dong. IQ itu berapa sih guys? Paling normal. Aku udah lama banget nggak tes IQ. Tapi ini kan sebenarnya nggak valid banget sih. Salah dong. Dua puluh. 100-an. Oh, 100-an. IQ aku -5. Mana ada IQ -5. Masa -5, bohong ya. Ngantuk bobo gih. Guys, jam segini apa kita udahan saja? Kita sudahi saja. Bobo ya. Aku bacain dulu. Apa sih? Live ranking. Akashi, makasih Kak Akashi. Akashi, thank you, semangat buat kerja sama kuliahnya. Semoga lancar. Ada Kapinka juga, thank you Kapinka. Ikodok juga, thank you. Ada Kak Sophia. Shani Edik. Thank you. Ada Listiani, makasih. Vimja, makasih. Fatima, makasih. J, makasih. Diko, makasih. Ketoprak, makasih. Alsagia, makasih. Alvira Denishani, thank you. Ada Jumpa, makasih Jumpa. Sunat Human, Shani Inila, makasih. Jumin, Shani Inila. Waduh, Sidik ultah nih, makasih. Maul lagi ultah. Happy birthday Kak Maul dan Kak Sidik. Ini barengan banget nih ulang tahunnya. Ih, gemes. Happy birthday, all the best. Damar Sabudo, makasih. Ada Vivi juga, makasih. Ada nomor 19. Thank you Kak, itu gak ada username-nya. Makasih Kak, tapi avatarnya Shani menanti, cutie. Sayang Chani, makasih. Sayang Chani. Suhardi Sima, makasih. Dapa Putra, makasih. Mine lagi seneng. Hai Mine, seneng apa tuh? Lucu banget ya avatarnya, gemes. Aulia, makasih. Kak Etriko, makasih ya.
Sehat-sehat Kak Eriko. Tezuka juga thank you. Dexon Josepo makasih. Iqbalash thank you. Safi thank you. Sheila thank you. Thank you. Matt thank you. Satu lagi. Kyo thank you. Takasang makasih Takasang. Suka sama Desta. Ada Widi, makasih Widi. Makasih juga buat semuanya. Gift-giftnya juga. Widi. Aku baca giftnya. Kak Akashi makasih giftnya. Makasih juga Aci, makasih. Janu thank you. Dan semua gift-giftnya makasih. Ahmad Zaidan makasih. Sampai ketemu lagi di showroom selanjutnya. Oh tanggal 13 ya. Tanggal 13 aku showroom lagi. Dadah. Sehat-sehat ya semua. Makasih.